Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini perkenalan dulu deh. Nama Ibu Astri Wahyu Anggraini, biasa dipanggil dengan Bu Astri. Ibu tugasnya menjadi guru bimbingan konseling. Dalam MPLS online ini Ibu ditugaskan untuk memberikan sosialisasi mengenai pengenalan budaya dan tata tertib sekolah. Pada waktu daftar ulang, kalian sudah dibagikan fotokopi tata tertib sekolah. Silahkan bisa sambil dilihat fotokopiannya. Di situ disebutkan ada beberapa kriteria angka kredit. Dalam materi ini Ibu akan mengenalkan budaya dan tatib sekolah. Ya, budayanya Ibu akan di sini menekankan tentang 5S. Ya, Ibu berharap sekali, meskipun sifatnya online, nanti kita belajarnya melalui daring, tetap kalian harus menjaga sopan santun, tata krama ya. Ada beberapa kriteria yang Ibu tekankan ketika kalian belajar melalui daring atau online. Jadi, satu, ketika kalian menyapa Bapak Ibu guru, silahkan sebutkan nama dan kelas ya. Yang kedua, kalian jika mau bimbingan ataupun menanyakan tentang materi, silahkan jangan sampai terlalu larut malam ya. Itu untuk budaya yang Ibu tekankan. Untuk tata tertibnya bisa kalian lihat di sini ada bidang ketertiban dan bidang umum. Silakan nanti bisa dilihat ya. Ibu hanya akan menekankan pada poin salah satunya adalah memakai aksesoris yang bukan emas dan gelang di kaki serta bersolek bagi siswa putri. Silakan boleh bersolek ketika memang karena kita kejuruan ya. Jadi memang ada kalanya diperlukan face validity. Jadi penampilan itu utama, tapi ketika praktek saja. Tapi ketika KBM, silakan tetap kalian tidak perlu bersolek yang berlebihan, ya. Yang kedua, memakai gelang, kalung dan anting-anting bagi siswa pria. Di sini juga ada bisa dilihat kredit poinnya, ya. Jadi itu yang kredit poin itu jika satu kesalahan itu kredit poinnya di belakangnya. Misalkan memakai gelang, kalung dan anting-anting bagi siswa pria itu kreditnya 5. Nanti untuk kredit ini itu akan ditulis pelanggarannya ada di buku tata tertib yang diletakkan di BK ya. Yang ketiga, memakai perhiasan emas berlebihan bagi siswa putri. Ini juga tidak diperbolehkan untuk mengantisipasi karena banyak kejadian, jadi dipakai ternyata mungkin memakainya kurang kencang atau apa, terlalu longgar, hilang. Itu antisipasi untuk hilangnya. Jadi jika punya silahkan disimpan di rumah saja. Untuk yang lainnya bisa dilihat di situ. Satu lagi ini yang bidang umum yang Ibu tekankan adalah mengoperasikan HP selama KBM berlangsung kecuali sesuai dengan kebutuhan guru yang sedang mengajar. Maksudnya di sini jadi kalian main HP, misalkan chatting ataupun malah main game dan sebagainya, padahal guru yang bersangkutan tidak menggunakannya untuk misalkan browsing perihal pelajaran. Tapi kalau misalkan gurunya mengizinkan, silakan monggo di browsing, bisa cari di Google, boleh kalian menggunakan HP, asalkan tidak untuk keperluan yang tidak mendukung belajar mengajar di kelas. Sampai terusnya yang terakhir melakukan perampokan itu sampai 100 poinnya. Jadi poin paling kecil itu adalah 5 ya, kreditnya itu 5, paling besar adalah 100. Berkaitan dengan kredit itu ada jenjangnya, ada tahapannya. Jadi nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan kredit yang dimiliki. Ibu jelaskan ya, untuk sanksi-sanksi yang diberikan dalam setiap tahunnya. Jadi kredit ini terkumpul dalam 1 tahun. Untuk jumlah kredit 5 sampai 15
nanti akan dipanggil oleh wali kelas untuk diberikan masukan, nasihat, teguran. Itu tahap pertamanya. Untuk kredit poin 20 sampai 30 itu akan jadi dapat peringatan lagi, peringatan pertama dari wali kelas. Kalau ternyata masih melakukan kesalahan yang mengumpulkan kredit lagi, kredit 30 sampai dengan 50, itu nanti ada panggilan orang tua yang merupakan peringatan kedua, di mana sudah tidak wali kelas lagi. Di sini ada unsur BK dan ada unsur wakaf kesiswaan. Untuk kredit 55 sampai dengan 75 itu pemanggilan orang tua yang kedua. Tadi kalau yang 35 sampai 50 itu peringatan kedua, pemanggilan orang tua pertama. Kalau yang 55 sampai 75 itu panggilan orang tua kedua, merupakan peringatan ketiga. Di sini ada peran wali kelas, BK dan wakaf kesiswaan. Biasanya di sini akan dibuat surat pernyataan ya, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Untuk yang selanjutnya 80 sampai 100, di sini pemanggilan orang tua yang ketiga. Di sini anak akan membuat surat pernyataan dan merupakan peringatan terakhir. Jadi diberi kesempatan yang terakhir. Sudah yang berperan di sini ada wali kelas, BK, wakaf kesiswaan dan kepala sekolah. Di sini diperjelas lagi, jika tidak mematuhi peraturan yang ada, siswa sanggup tidak naik ataupun tidak lulus sekolah. Ini kredit poin yang paling besar, paling maksimal adalah 100, di mana anak dikembalikan lagi pada orang tua. Karena kalian sekolah di sini kan dititipkan orang tua. Jadi kalau melakukan kesalahan sudah istilahnya sudah tidak mentaati peraturan sampai kreditnya maksimal 100, itu pihak sekolah sudah mengembalikan pada orang tua. Di sini apa sih perannya tata tertib terhadap penilaian budi pekerti? Itu bisa sekali ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan kredit poin 0 sampai dengan 5, itu nilai budi pekertinya sangat baik. Kalau kredit poinnya 10 sampai dengan 30 itu baik. Kalau 35 sampai dengan 75 cukup. Kalau 80 sampai dengan 100 itu kurang. Di mana nilai budi pekerti ini berpengaruh sekali terhadap kenaikan kelas dan kelulusan ya. Batas minimal ya, batas minimal bisa naik kelas, bisa lulus itu adalah baik, yaitu kredit poin maksimal 30. Kalau sampai lebih dari itu ada kemungkinan tidak naik kelas atau tidak lulus, seperti itu ya. Itu perihal tata tertib yang ada di sekolah. Kalian sudah menyepakati itu semua ketika kalian membuat surat pernyataan ketika sudah diterima di SMK 2. Masih ingat kan bermaterai 10.000 ya, 10.000 itu salah satunya adalah mentaati peraturan yang ada di sekolah. Di sini Ibu jelaskan juga perihal tata cara ya. Tata caranya ketika kalian melakukan pelanggaran. Di sini Bapak Ibu karyawan itu berhak untuk menegur ya, melaporkan terhadap guru piket. Nanti guru piket yang akan melaporkan pada wali kelas atau BK untuk dicatat di buku pelanggaran tata tertib. Ya. Di sini juga ada disebutkan gimana sih caranya izin masuk atau meninggalkan kelas. Silakan nanti dibaca. Di situ jelas sekali ya. Untuk guru piket itu biasanya ada di hall. Tapi karena sekarang sistemnya masih garing, jadi silakan kalian bisa kalau berhalangan hadir atau ada kendala dalam belajar daring, bisa kalian hubungi langsung pada guru mapel masing-masing. Ya, nanti silakan.
banyak bukan berarti terus kalian menyepelekan ataupun menganggap remeh, tapi silahkan Bapak Ibu pasti akan memahami. Misalkan kalian terlambat untuk absen, silahkan sampaikan dengan baik apa alasannya, misalkan karena kuotanya habis atau karena sinyalnya kurang baik, silahkan sampaikan dengan tapi jangan dibuat-buat. Pasti tahu kok Bapak Ibu guru itu kalian bohong atau enggak, pasti tahu. Silahkan kalau memang kalian mengalami kendala bisa disampaikan. Seperti itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Lain waktu kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.